Dan ini masih dengan kisah karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu kritik Syekh Abdul Qadir terhadap gaya beribadah masyarakat. Karamah Syekh Abdul Qadir juga pernah digunakan untuk mengkritisi pola beribadahnya masyarakat. Dikisahkan bahwa suatu hari para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Baghdad mendatangi Syekh Abdul Qadir. Kedatangan mereka hendak mengundang Syekh Abdul Qadir ke acara ibadah malam yang dilakukan secara massal dengan melibatkan banyak orang. Ibadah ini dilakukan di tempat yang terbuka. Syekh Abdul Qadir menolak ajakan mereka, namun beliau tetap didesak untuk ikut. Alasannya supaya masyarakat bisa mendapatkan berkah dari beliau. Atas desakan para tokoh agama dan masyarakat ini, Syekh Abdul Qadir pun dengan berat hati mengiyakan. Pada malam yang telah ditentukan, Syekh Abdul Qadir pun hadir dalam acara tersebut. Tempat yang terbuka itu sudah dipenuhi banyak masyarakat yang hendak melakukan ibadah malam. Di antara mereka yang hadir, ada yang melakukan sholat, wirid, membaca Al-Quran, dan juga ada yang melakukan diskusi. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir? Apa yang beliau lakukan? Saat tiba di tempat, Syekh Abdul Qadir bukannya beribadah, melainkan hanya duduk di sebuah sudut tempat sambil mengamati secara mendalam segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Hingga ketika malam sudah mulai larut, beliau diminta oleh para ulama untuk berceramah di hadapan massa yang sedang beribadah itu. Beliau menolak permintaan itu, tetapi akhirnya tidak bisa juga. Akhirnya beliau pun bersedia. Ketika sudah di atas podium yang disediakan panitia, Syekh Abdul Qadir tidak berbicara panjang lebar. Beliau hanya berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, Tuhan Anda semua ada di bawah telapak kaki saya." Sontak seluruh masyarakat dan ulama langsung kaget dan terheran-heran. Di antara mereka bahkan ada yang marah karena merasa Tuhan mereka dilecehkan dan dinistakan oleh Syekh Abdul Qadir. Saking marahnya, mereka bahkan menuduh sang Syekh telah melakukan penodaan terhadap agama, melakukan penodaan terhadap Tuhan, sebuah dosa dan kesalahan yang tak bisa diampuni. Hingga akhirnya sebahagian masyarakat yang marah itu pun melaporkan Syekh Abdul Qadir ke pengadilan dengan tuduhan beliau telah melakukan penistaan agama. Laporan pun diterima dan Syekh Abdul Qadir diadili. Jika laporan itu benar, maka Syekh Abdul Qadir akan dikenai hukuman berat. Saat sidang digelar, banyak masyarakat Baghdad yang hadir. Di dalam sidang pengadilan itu, Syekh Abdul Qadir pun diberondong banyak pertanyaan oleh hakim ihwal pernyataannya tersebut. Syekh Abdul Qadir, benarkah di tempat dan waktu tertentu Tuhan berkata di hadapan masyarakat bahwa Tuhan mereka ada di bawah telapak kaki Tuhan? Tanya hakim. Benar Tuan Hakim, saya memang berkata begitu, jawab Syekh Abdul Qadir. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Tanya hakim. Kalau yang mulia hakim ingin tahu, silahkan lihat di kedua telapak kaki saya, jawab Syekh Abdul Qadir dengan tenang dan meyakinkan. Tak lama kemudian, petugas pengadilan dan hakim pun memeriksa telapak kaki Syekh Abdul Qadir. Setelah diangkat, di kedua telapak kaki beliau telah melekat uang 1 dinar. Sang hakim tahu bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan seorang wali yang mukasyafah. Dari peristiwa inilah, para hakim, ulama, dan masyarakat Baghdad tahu sesungguhnya di malam itu, Syekh Abdul Qadir sedang mengkritik gaya beribadahnya masyarakat. Dengan tingkat mukasyafahnya yang tinggi, Syekh Abdul Qadir tahu bahwa di malam itu, orang-orang yang beribadah di lapangan terbuka secara massal itu bukan untuk menyembah Allah, melainkan demi mendapatkan kekayaan. Tujuan mereka beribadah bukan murni karena Allah, melainkan supaya mereka digampangkan dalam mendapatkan uang. Andaikan mereka tidak mempunyai keinginan terhadap uang, maka mereka pun tidak akan ikut serta ke dalam ibadah malam itu. Karena itu, di dalam kritiknya, Syekh Abdul Qadir Jailani sesungguhnya hendak menyatakan bahwa yang mereka pertuhankan sesungguhnya bukan Allah, melainkan uang. Uang dinar yang melekat di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir itu tiada lain merupakan simbol dari motif utama para jamaah yang beribadah di malam itu.